Jangan lupa baca, karena bacaan bisa membuat perubahan. Bacaan bisa memberi inspirasi untuk jadi luar biasa. Kalau kalian mau tekun, bacalah. Semangat najis, semangat untuk berbuat lebih besar, lebih baik, lebih unggul. Masalah itu adalah peluang untuk berbenah. Santo Ignatius mempersembahkan seluruh hidupnya karena sudah mengalami dicintai Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalian, apakah Anda sudah mengalami dicintai Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kami kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu semalam ya Bapa, karena Engkau telah mendampingi dalam istirahat kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat melaksanakan aktivitas dengan bugar. Terima kasih ya Bapak atas kehendak-Mu, kami boleh Kau kumpulkan di ruang virtual ini untuk mengikuti webinar Kisah Ignatius Loyola. Pada hari ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah spiritualitas Ignatian sebagai agen kemajuan yang nanti akan disampaikan oleh Frater Dionysius Amadia Prajna SC. Ya Bapak, mohon penyertaan-Mu kepada narasumber kami, kepada segenap peserta webinar, peralatan yang kami gunakan, jaringan listrik dan jaringan internet yang kami gunakan, agar dapat berfungsi dengan baik. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga dengan webinar ini kita bisa mencecap-mecap belajar dari tokoh Ignatius Loyola, agar dapat menjadi teladan hidup dan sumber inspirasi bagi kami. Akhirnya, seluruh penyelenggaraan webinar hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Martono yang sama-sama Bunda. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Dijawabnya nggak usah pakai buka mic ya. Sudah, Frater percaya bahwa kalian semua semangat hari ini untuk kita bersama-sama belajar tentang kisah hidup Santo Ignatius Loyola dan tadi judulnya apa? Dan agen kemajuan atau perubahan. Bapak Ibu, selamat pagi, semangat juga, terima kasih, dan juga Romo Mintoro yang juga hadir dalam webinar kali ini, gitu ya. Kita sama-sama bersemangat untuk melanjutkan sebuah program yang baik ini, sebuah acara yang bagi saya sungguh menginspirasi, karena dari Santo Ignatius nanti kita bisa banyak mendapatkan teladan, banyak mendapatkan contoh-contoh yang luar biasa. Dan kalau kita ikuti, kita juga bisa jadi orang yang hebat semuanya. Oke, teman-teman, adik-adik, Romo, Bapak Ibu, kita akan mendalami tentang spiritualitas Ignatian dan semangat perubahan atau agen kemajuan. Nah, Pater mau kenalan sebentar dulu, sedikit ya. Ini saya sekarang menjadi asisten kepala di SMK Surakarta, dan ini
akun medsos saya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, Romo mau berteman lebih jauh dengan saya, juga ada nomor telepon saya, silahkan hubungi saya gitu ya. Untuk diskusi tentang bagaimana semangat spirit Santo Ignatius bisa menjadi teladan buat kita, bisa menjadi penyemangat untuk kita menjadi luar biasa, kita menjadi unggul, kita menjadi jujur, menjadi peduli, kita menjadi apalagi disiplin, dan juga apalagi satu nilai lagi merdeka ya, kita tahu semua. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman pasti sudah akrab dengan sosok yang ada di layar sekarang ini ya. Pasti sudah tahu semua siapa dia. Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus yang kebetulan juga menjadi bapak pendiri ordo yang Frater Masuki, yaitu Serikat Yesus. Seperti juga Romo Mintoro, seperti juga romo-romo lain di Yayasan Canisius, dan romo-romo Jesuit lain yang pasti teman-teman sudah kenal. Ya, Santo Ignatius Loyola adalah semangat, inspirasi, dan juga teladan buat kita semua. Nah, apa sih yang mau kita teladani hari ini? Tadi judulnya sudah jelas, Santo Ignatius ini adalah seorang agen kemajuan. Inspirasi teladan untuk bisa berubah dan lebih berkembang lagi. Dalam hal apa? Mari kita simak bersama-sama. Kalau bicara tentang perubahan, ya, anak-anak Canisius pasti paham ya, bahasa Inggrisnya perubahan itu change. Ya. Sudah tahu semua pasti. Dari TK sudah akrab dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya, kenapa toh? Kenapa sih gitu ya? Kita mesti berubah. Kenapa kita mesti menjadi lebih maju? Nah, ada seorang tokoh ya, ini dari zaman Yunani kuno. Itu ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi ini bahkan hidup sebelum Tuhan Yesus ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, ada tokoh bernama Herakleitos atau dalam bahasa Yunani Herakleitos. Herakleitos mengatakan begini, there is nothing permanent except change. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Artinya apa? Artinya selalu kita sebagai manusia, dunia ini, alam semesta ini selalu berubah. Itu berarti bahwa perubahan adalah kodrat kita. Perubahan itu adalah bagian dari diri kita. Maka ditanya, kenapa kita harus berubah? Ya karena memang segala sesuatu berubah. Itu ya. Sekali kan ya. Tidak ada yang tetap sama. Hari ini Frater sudah bertambah usia 1 hari daripada kemarin. Hari ini Frater mungkin sudah tambah gemuk, tambah kurus dibandingkan dengan kemarin. Makanan hari ini mungkin tadi dari pagi makan telur, kemarin misalnya makan sayur. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Nah, ini ya, mengapa kita harus berubah? Lanjut ya. Seorang Perdana Menteri pada zaman Perang Dunia Kedua, pasti teman-teman tahu pasti ya, Winston Churchill. Ya, Perdana Menteri mana? Inggris. Ketika Perang Dunia Kedua. Sangat terkenal sekali tokoh ini. Yang mengatakan ini ya, to improve is to change. To be perfect is to change often. Kalau kita itu mau maju, ya, kalau kita mau berkembang, kita perlu untuk berubah. Tetapi kalau kita mau menjadi sempurna, caranya adalah berubah sering-sering atau banyak-banyaklah melakukan perubahan. Ya, luar biasa sekali. Jadi perubahan itu menjadi sarana, menjadi jalan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi maju. Itulah kenapa kita mesti berubah. Nah, sekalian, mana perubahan apa yang sudah adik-adik lakukan dari hari kemarin? Perubahan menjadi seperti apa? Menjadi lebih baik, mungkin tadi pagi bangunnya lebih semangat, mungkin tadi pagi lebih ramah sama papa mama, sama mungkin kakak adik,
atau mungkin lebih rajin mengerjakan PR dari guru. Nah, perubahan yang sering, ya. Kalau adik-adik, Bapak Ibu sering berubah, maka itu adalah jalan menuju kesempurnaan. Luar biasa kan ya? Itulah pentingnya kita berubah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Santo Ignatius hidup dalam semangat perubahan. Nah, saya punya dua gambar yang ini ada perubahan yang luar biasa dari Santo Ignatius ya. Yang pertama gambarnya ini. Ya, tadi sudah disinggung oleh saya lupa tadi, Bu MC itu mengatakan bahwa Ignatius adalah seorang ksatria. Wah, bukan ksatria baju hitam loh ya, meskipun ini pakai pakaian hitam ya. Ini seorang knight, seorang warrior, ya, seorang yang suka berperang, ya, tidak pernah takut pada siapapun. Ini Santo Ignatius. Tetapi lihat perubahannya. Ya, di sebelah kanan ini dia pakai baju dari karung goni, menjadi orang yang miskin. Kita lihat bagaimana Santo Ignatius dari kemewahan berubah menjadi seperti pengemis, menjadi seorang peziarah dengan baju yang seadanya, bahkan compang-camping. Kok bisa Santo Ignatius berubah demikian luar biasa? Mari kita lihat kisahnya. Nah, kalau lihat foto ini, mungkin bulan lalu Romo Mintoro sudah cerita ya, bahwa Santo Ignatius sebagai seorang perwira, sebagai seorang ksatria, dia berperang waktu itu di tempat yang bernama Pamplona. Ini adalah sebuah benteng, ya. Lalu ada musuhnya menyerang benteng itu. Kalau dihitung-hitung, jumlah pasukan yang dipimpin oleh Santo Ignatius itu lebih kecil daripada yang menyerang. Tetapi dia tidak mau menyerah. Pokoknya saya mau terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Wah, luar biasa sekali ya semangatnya ya. Tetapi ketika suatu saat, ketika tengah-tengah perang itu, ada sebuah meriam, ya, cannonball. Wah, lalu menjatuhi atau menembak sebuah tiang, dan tiang itu jatuh menimpa kaki Santo Ignatius sehingga dia menjadi tidak bisa jalan, kakinya luka parah. Ya, kita lihat ini di sini. Di gambar ini tidak kelihatan parah ya, tapi sedang dirawat. Nah, peristiwa meriam, peristiwa cannonball yang menghancurkan kaki Santo Ignatius ini adalah tonggak perubahan. Ini adalah momen di mana dia berubah. Perubahan seperti apa kita lihat. Nah, dulu ya Santo Ignatius ini seperti ya ini sedikit kita berimajinasi ya. Jadi seperti ksatria yang bawa pedang dan siap untuk berperang melawan siapapun, tidak takut. Tetapi sejak peristiwa Pamplona itu, Tuhan mengubahnya bukan lagi menjadi ksatria dunia, tetapi menjadi ksatria Kristus. Ya, dulu Santo Ignatius pengen membela raja. Saya pengen berperang untuk raja, untuk ratu. Tetapi setelah peristiwa Pamplona itu dan peristiwa-peristiwa yang lain yang nanti akan kita dalami, Santo Ignatius lalu saya pengen berjuang untuk Yesus Kristus. Ya, luar biasa sekali perubahan itu. Itu bukan perubahan juga perubahan yang langsung seperti kita membalikkan tangan, tidak, tapi perubahan yang panjang. Tetapi kita lihat bahwa dari pengalaman di Pamplona itu, Santo Ignatius atau masih bernama Inigo waktu itu ya, dia berubah. Tuh, luar biasa sekali peristiwa itu. Baik, yang kedua. Nah, ini ada sebuah lukisan hitam putih, mungkin tidak terlalu kelihatan ya, mudah-mudahan kalian semua masih bisa melihat. Ini adalah pengalaman Santo Ignatius berziarah. Ya. Pasti teman-teman sudah tahu ceritanya, setelah Santo Ignatius terkena musibah itu ya, kakinya rusak, lalu harus
bed rest, ya, harus istirahat di kasur untuk penyembuhan kakinya. Lalu dia mulai merasa bosan. Karena bosan, dia minta buku bacaan. Tetapi tidak ada buku bacaan lain selain buku kitab suci atau Injil dan kisah hidup Santo Santa. Nah, karena dia baca itu terus, tiap hari baca itu terus, lama-lama dia terinspirasi dari bacaan loh ya, luar biasa. Maka teman-teman jangan pernah berhenti membaca, ya, terutama adik-adik ya, dan juga para guru. Nah, para guru ini kadang-kadang ya Bapak Ibu guru nih ya, kadang-kadang kalau sudah ngajar lalu lupa baca, ya kan? Karena membuat PowerPoint terus, gitu, membuat video terus. Jangan lupa baca, karena bacaan bisa membuat perubahan. Bacaan bisa memberi inspirasi untuk jadi luar biasa. Nah, karena Santo Ignatius membaca Santo Santa dan juga membaca kisah hidup Yesus, dia itu pengen pergi ke tempat di mana Yesus pernah hidup. Itu di mana? Di Yerusalem, di Israel sana. Maka bayangkan, dari Spanyol dengan kondisi kaki yang pincang-pincang itu, dia jalan kaki, lihat ya. Ini dengan tongkat dia berjalan kaki, lalu melewati lautan ya, dikena ombak, ada mabuk laut, mungkin juga muntah-muntah gitu ya. Kita bayangkan zaman itu ya, belum ada pesawat gitu, belum ada perahu atau kapal yang pakai mesin, masih pakai layar gitu ya. Berhari-hari, bertahun-tahun dia jalan kaki dari Spanyol ke Israel untuk ke Yerusalem karena cintanya pada Yesus, karena dia pengen mengikuti Yesus. Luar biasa sekali. Dan di sana dia tidak boleh tinggal lama. Ya, ketika dia mau menginap di Yerusalem, ketika dia mau selamanya tinggal di Yerusalem, ini ya ada pengawal di sana yang tidak boleh, kamu harus pulang karena tempat ini tidak aman. Ya, Yerusalem menjadi tempat atau tonggak perubahan yang berikutnya. Perubahan seperti apa? Mari kita lihat. Ya, ini ilustrasi saja, gambar saja untuk menggambarkan bagaimana Santo Ignatius pengen mengikuti jejak Kristus. Ya. Salah satunya simbolnya adalah Yesus yang mau membasuh kaki, mau melayani. Santo Ignatius ketika di Yerusalem, dia itu kan ditangkap oleh pengawal untuk supaya tidak boleh menginap di Yerusalem. Kamu harus pulang, harus pergi dari sini. Nah, ketika ditangkap oleh tentara Yerusalem, dia itu merasa seperti bisa meneladani Yesus. Kok bisa? Karena dulu Yesus waktu di Yerusalem kan ditangkap ya, lalu akhirnya disalibkan dan akhirnya wafat. Nah, ketika diborgol tangannya, ketika diikat tangannya, lalu dibawa ke penjara, Santo Ignatius merasa gembira sekali karena bisa mengikuti jejak Yesus, bisa meneladani Yesus. Nah, luar biasa ya. Mungkin kalau kita mengalami hal yang serupa, mungkin sudah nangis-nangis ya, sudah takut gitu kan. Tapi Santo Ignatius tidak. Karena cintanya pada Yesus, ketika dia mengalami hal itu, dia malah merasa gembira. Merasa hatinya sukacita karena bisa mengikuti jejak Kristus. Dan yang kedua, nah disinilah Santo Ignatius, ya ini hanya sebuah ilustrasi saja untuk menggambarkan ini kan seorang pemadam kebakaran ya, yang menyelamatkan seorang anak kecil yang lucu ini dari kebakaran yang hebat. Nah, Santo Ignatius waktu di Yerusalem akhirnya kan tidak boleh untuk tinggal di sana. Maka dia mulai berpikir dan mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa yang harus saya buat ya untuk menyenangkan hatimu? Dan dalam permenungan, dalam refleksinya, Tuhan menghendaki Santo Ignatius untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, bukan seperti pemadam kebakaran ini ya, tapi dengan membawa orang bertobat, dengan membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Yerusalem sebuah peristiwa
yang menjadi tonggak perubahan yang luar biasa dalam diri santo kita ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, nah ini sebuah lukisan yang saya sungguh-sungguh terkesan, saya sungguh-sungguh kagum sekali. Ini ya, Santo Ignatius kita lihat belajar bersama dengan, ini kalau saya bayangkan ini mungkin frater gitu ya, lalu duduk di kelas bersama dengan adik-adik dari SD Canisius mana tadi Lodoyong ya, mungkin dari SD Canisius Purmosari gitu ya, frater duduk bersama dengan kalian, lalu mengikuti pelajaran dari Pak Guru atau Bu Guru gitu ya. Bayangkan frater sudah seusia ini, lalu bersama-sama dengan adik-adik belajar. Nah ini adalah pengalaman untuk Ignatius setelah beliau tidak diizinkan untuk tinggal di Yerusalem. Ya, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya saya harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Akhirnya caranya adalah dengan belajar. Kok bisa belajar? Ketika Santo Ignatius belajar, lalu menjadi pinter, nah dia bisa membantu banyak orang. Nah, ini seperti kita juga ya, adik-adik ya, dan juga Bapak Ibu guru, terus-menerus kita belajar, entah di sekolah, entah belajar dalam kehidupan sehari-hari, terus kita belajar untuk bisa membantu banyak orang. Nah, Santo Ignatius itu belajar bukan hanya satu tempat ya, bukan hanya di Semarang, gitu, bukan hanya di Ambarawa, atau bukan hanya di Kudus, tapi di 4 tempat. Di Barcelona, di Alcalá, di Salamanca, dan di Paris. Beliau ini pembelajar yang luar biasa, karena mencari ilmu kemanapun, ya, tidak hanya di satu tempat, tapi berani pindah-pindah untuk belajar. Nah, Santo Ignatius yang belajar ini, atau peristiwa-peristiwa di mana Santo Ignatius belajar adalah tonggak perubahan selanjutnya. Tonggak perubahan seperti apa yang dimaksud? Nah, ini ya, kalau adik-adik mungkin pernah lihat ya kartun ini ya, Boss Baby ya. Bayangkan, Santo Ignatius sebelumnya adalah seorang tentara. Seorang tentara itu hobinya perang, gitu. Hobinya latihan fisik. Kemudian setelah di Yerusalem, Santo Ignatius menjadi manusia rohani. Maksudnya apa? Ya berdoa, ya meditasi, ya. Bayangkan orang yang tidak pernah belajar sekian tahun, mungkin 30 tahun, lalu tiba-tiba disuruh belajar. Nah, mungkin seperti si Boss Baby ini ya, ketika belajar ya gitu ya. Mungkin juga seperti adik-adik ini kalau di sekolah ya, atau kalau PJJ itu ya, ayo ngaku ayo. Gitu. Ketika dengar Bapak Ibu guru, ngantuk-ngantuk enggak ya kan? Mudah-mudahan enggak lah ya, tapi bayangkan seorang yang sudah tua tidak pernah belajar lalu harus duduk belajar bersama dengan anak-anak. Bayangkan. Jadi mungkin seperti itu ya. Tetapi ya, Santo Ignatius punya tujuan yang sungguh mulia. Waktu itu kalau orang belum punya ijazah, kalau belum punya sertifikat gitu ya, belum punya ijazah, tidak boleh dia itu bicara sembarangan mewartakan Tuhan, tidak boleh. Karena nanti dikira ini orang siapa gitu, kok berani-beraninya bicara tentang Tuhan itu maha rahim, Tuhan itu baik. Tidak boleh. Waktu itu orang harus punya ijazah. Nah, maka supaya Santo Ignatius bisa mewartakan Tuhan, dia belajar dengan serius, dia belajar dengan tekun, hingga akhirnya mendapatkan ijazah. Seperti orang yang di sebelah kanan ini, ya toh. Wah, udah wisuda, happy sekali dengan ijazahnya. Itu untuk menjadi, kalau mungkin Bapak Ibu yang bisa menjelaskan ya, legitimasi. Nah, itu apa? Anak-anak tidak usah pusing-pusing dengan istilah yang terpakai, ya toh. Nanti biar Bapak Ibu guru yang akan menjelaskan. Nanti tanya ya, tanya pada Bapak Ibu guru, Pak, Bu, legitimasi itu apa? Nanti mereka akan menjelaskan dengan baik. Saya percaya itu. Oke ya. Untuk legitimasi, untuk pengakuan, Santo Ignatius mencari ijazah dan belajar dengan tekun luar biasa. Nah, itulah
kisah hidup Santo Ignatius yang bagi frater dan juga harapannya bagi teman-teman menjadi inspirasi. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih 3 unsur semangat hidup Santo Ignatius yang bisa kita pelajari? Ya, ada 3 yang mau frater tawarkan untuk kalian. Yang pertama, nah ini ya, more dalam bahasa Inggris, artinya apa? Lebih. Dalam bahasa Latin ada kata yang sangat luar biasa, namanya adalah magis, M-A-G-I-S, magis. Ini bukan magic loh ya, bukan sulap ya, bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir, bukan klenik, bukan dukun ya, ini beda. Magis ya, artinya adalah lebih. Santo Ignatius tidak untuk puas diri. Santo Ignatius selalu ingin berbuat lebih. Ketika sudah sampai di Yerusalem, tapi tidak boleh tinggal di sana, Santo Ignatius mulai berpikir, saya harus berbuat lebih apa ya buat Tuhan. Maka dia akhirnya memutuskan untuk belajar, memutuskan untuk membantu banyak orang. Tidak pernah puas diri. Nah, gimana? Anak-anak, Bapak Ibu guru, apakah kita orang yang suka puas diri ya? Oh, ini sudah ngerjakan PR, udahlah, udah cukup, nggak usah belajar lagi. Apakah begitu? Atau ulangan dapat 100, wah puas diri, udahlah, nggak usah belajar lagi. Apakah begitu? Atau Bapak Ibu guru ngajarnya lewat WA, gitu. Anak-anak kerjakan halaman 5-10. Apakah puas dengan mengajar seperti itu? Itu ngajar atau berkabar itu ya? Itu ngajari atau ngabari gitu loh. Kalau hanya ngabari ya saya aja bisa gitu kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru juga anak-anak Canisius tidak pernah berpuas diri. Pasti selalu ingin berbuat lebih seperti Santo Ignatius. Itu yang pertama ya, ingat-ingat semangat magis. Semangat untuk berbuat lebih besar, lebih baik, lebih unggul. Yang pertama. Yang kedua, wah ini pasti anak-anak sudah akrab ya dengan AMDG. Wah, apa itu AMDG? Kepanjangannya ini, Ad Maiorem Dei Gloria. For the greater glory of God. Demi lebih besarnya kemuliaan Allah. Mungkin ada yang bertanya ya, Bapak Ibu terutama ya mungkin, atau anak-anak juga bertanya, loh Tuhan kan sudah mulia, kenapa kok kita lebih memuliakan Tuhan? Nah, justru bukan itu yang dimaksud Santo Ignatius dengan semboyan AMDG. Maksud dari Santo Ignatius bukan supaya Tuhan semakin dimuliakan, karena Tuhan itu sudah mulia, tetapi supaya semakin banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan. Supaya semakin banyak orang bisa merasakan cinta Tuhan. Itu yang maksudnya AMDG itu. Jadi bukan supaya Tuhan semakin mulia, tapi supaya banyak orang bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, AMDG ini dasarnya itu luar biasa sekali loh, Bapak Ibu, anak-anak. Allah, Tuhan Yesus, itu sudah lebih dahulu mencintaiku, mencintaimu satu persatu. Karena Tuhan sudah mencintaiku terlebih dahulu, maka aku mau membalas cintanya. Oh, luar biasa kan? Ayo, siapa yang merasa tidak dicintai Yesus? Ayo, tunjuk jari. Ada nggak yang merasa tidak dicintai Yesus? Ini ada yang raise hand ini? Raise hand ini jangan-jangan, oh ada juga yang raise hand ya? Waduh, kenapa ya tidak merasa dicintai Yesus ya? Mudah-mudahan ini kepencet saja ya, bukan karena benar-benar ya. Tapi frater yakin, dalam hidup kita, saya atau kalian selalu merasakan Tuhan yang mencintai, Tuhan yang menyayangi. Buktinya apa? Tuh, kalian masih bisa ikut webinar ini. Coba kalau misalnya tadi malam Tuhan mencabut
nyawa kita. Nah, kita nggak bisa ketemu di sini. Coba kalau tadi pagi kita nggak bisa bangun pagi, kita nggak ketemu di sini. Ya, itulah bukti Tuhan Yesus mencintai kita terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya setelah itu, apa ya yang mau kubuat untuk membalas cintanya? Nah, Santo Ignatius luar biasa sekali karena dia membalas cinta Tuhan dengan mempersembahkan segala yang dia punya. Ya, doa Santo Ignatius yang bagi frater bikin merinding itu adalah, ambillah ya Tuhan dan terimalah pikiranku, kebebasanku, badanku, apalagi ingatanku, semua ambil Tuhan semua. Cukup buatku cintamu saja. Nah, luar biasa sekali kan? Kalian pernah nggak berdoa begitu? Tuhan Yesus, saya mempersembahkan PR-ku, saya mempersembahkan hasil ujian, hasil ulanganku, saya mempersembahkan mungkin orang tuaku, lalu bagiku cukuplah cintamu saja. Nah, indah sekali doa ini. Ya, teman-teman, ini adalah semangat kedua. Santo Ignatius mempersembahkan seluruh hidupnya karena sudah mengalami dicintai Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengalami dicintai Tuhan? Yang ketiga, nah, sebuah buku ya, mungkin bukan ditulis oleh seorang yang tahu Santo Ignatius, atau mungkin tahu, saya juga nggak tahu ya. Ada Morgan dan Mark Warden. Sebuah buku yang bagi frater ini luar biasa. A Beautiful Constraint. Opo, gitu. Beautiful, tahu? Indah, ya. Constraint itu kalau istilah gampangnya ya, kalau kalian mau masuk ke sebuah jalan, lalu ada portal, jalan buntu, atau ada penghalang. Nah, dalam buku ini yang juga frater sungguh terkesan, portal itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Jalan buntu atau hambatan, penghalang itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Mengapa? Karena bisa membawa pada perubahan. Nah, ini luar biasa juga. Santo Ignatius itu juga luar biasa melihat hambatan, melihat masalah justru sebagai harapan. Melihat masalah justru sebagai peluang untuk lebih baik. Tadi kita ingat kisahnya, di Yerusalem dia tidak boleh tinggal di sana, tidak boleh menginap di sana, karena tidak aman situasinya. Itu kan masalah ya, itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, karena dia pengen menginap di Yerusalem. Tapi dia lalu berpikir, wah, kalau begitu Tuhan mau apa ya dari saya? Tuhan mau menunjukkan apa? Nah, itulah keindahannya. Dan akhirnya Santo Ignatius bisa menjadi santo, bisa menjadi pendiri Serikat Yesus berkat masalah itu. Maka ini luar biasanya Santo Ignatius. Masalah itu, teman-teman, Bapak Ibu, bukanlah penghalang, tetapi peluang untuk berkembang. Masalah itu adalah peluang untuk berkembang. Contoh ya, tadi pagi frater lewat sebuah jalan, lalu tiba-tiba jalannya itu sudah ditutup oleh portal. Tidak boleh masuk, Pak, gitu ya. Waduh, ini masalah ini, karena biasanya frater lewat jalan itu. Gitu. Tapi ketika masalah itu ada, frater lalu harus mencari jalan yang lain, harus kreatif, harus mikir, gitu. Kalau kata Cak Lontong itu mikir, gitu ya. Ketika ada masalah, frater terpacu, frater terinspirasi untuk mencari jalan keluar. Nah, ini adalah peluang untuk bisa maju. Luar biasa sekali masalah itu. Maka kalau ada masalah, jangan mengeluh, tapi bersyukurlah, karena itu kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk maju. Oh, hebat kan? Masalah aja disyukuri, apalagi kalau lancar, gitu, tambah
happy lagi. Gitu. Kalian misalnya, waduh, dapat ujian, dapat nilai jelek misalnya, syukurilah. Kenapa? Karena lalu saya terpacu untuk belajar dengan lebih giat, lebih rajin. Lalu misalnya ketemu bapak ibu guru yang galak misalnya, bersyukurlah. Kenapa? Supaya saya bisa lebih ramah, supaya saya bisa belajar untuk rendah hati, sehingga bapak ibu guru tidak marah. Oh, itu kalau kalian semua bisa meneladani Santo Ignatius dalam hal ini, top ya, jempol 2 untuk kalian, luar biasa. Karena tidak ada yang bisa membuat kalian putus asa. Jos itu. Dan masalah adalah harapan bagi perubahan. Ini penting sekali. Kalau tidak ada masalah, justru hidup kita akan santai-santai aja, akan tenang-tenang saja, dan akhirnya kita tidak maju, tidak unggul. Itulah semangat Ignatius yang mau Frater tawarkan untuk kalian semua, untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Frater mau mengakhiri dengan beberapa pertanyaan untuk refleksi. Ya, silakan nanti bisa direnungkan bersama dengan Bapak Ibu, bersama dengan Papa Mama, bersama dengan Bapak Ibu Guru, dengan Romo juga boleh ya. Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan berikut. Pertama, dalam hal apa sih aku sering merasa itu cukup? Ya, cukup itulah. Cukup aja lah, nggak usah tambah-tambah gitu ya. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal kemampuanku, mungkin dalam hal pelayananku, mungkin dalam hal gajiku, ya. Siapa tahu ya Bapak Ibu Guru, dalam hal apa aku merasa cukup? Ya, gaji di Kanisius hanya segini ya, cukuplah misalnya gitu. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah di sini ya. Refleksi itu tidak ada yang salah, semua benar. Yang salah hanya ketika tidak jujur. Kita coba merefleksikan dalam hati kita. Dalam hal apa saya itu merasa sudah cukup lah. Oke. Yang kedua, tadi ya, kata tanya tadi ya, kalian itu dicintai Tuhan nggak sih sebetulnya? Kalian itu merasa Tuhan itu cinta sama kalian nggak sih? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, wujudnya apa? Wujud bahwa Tuhan mencintai kita itu apa? Mencintaiku itu apa? Mencintaimu itu apa? Lalu, dengan cara apa ku balas cinta Tuhan itu? Dengan cara apa? Lewat siapa? Dan caranya bagaimana? Apa? Apakah itu berarti aku mau lebih ramah pada teman-temanku? Aku mau membantu Bapak Ibu di rumah lebih rajin membersihkan rumah, ya? Atau aku manut sama Bapak Ibu Guru, tidak melawan, ya? Tapi juga misalnya Bapak Ibu salah, Bapak Ibu Guru salah, juga berani mengkritik. Kenapa tidak? Gitu. Bapak Ibu Guru juga manusia. Kalau salah, kenapa tidak dikritik? Boleh. Nah, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah, maka kita bisa mengkritik dengan ramah, dengan sopan, dengan rendah hati. Misalnya begitu. Atau mungkin teman-teman kita ada yang kesulitan sekarang, tidak bisa bayar SPP mungkin, atau orang tuanya terkena PHK karena pandemi COVID ini. Lalu apa yang bisa kita bantu? Loh, bisa loh. Atau mungkin yang Frater pernah merasa sangat luar biasa sekali, ada orang yang pesan makanan dari GoFood, ya, pesan dari GoFood, tetapi tidak diantarkan untuk saya, tetapi apa? Bilang ke sopir GrabFood atau GoFood-nya, Pak, makanan ini buat Bapak, untuk Bapak makan siang. Luar biasa sekali. Inilah orang yang mau membalas cinta Tuhan. Ya, kalian bagaimana? Apa cara kalian untuk membalas cinta Tuhan yang luar biasa sudah dicurahkan bagiku? Apa cara kalian apa? Berikutnya, yang ketiga. Sekarang ini masalah apa sih yang sedang kuhadapi? Mungkin anak-anak masalahnya terkait dengan
ya tentang sekolah, ya toh, atau tentang hubungan dengan bapak ibu, mungkin lagi jengkel, kemarin habis dimarahin, atau apa lagi sebel, atau apa itu ya, atau bapak ibu guru mungkin, atau romo, masalah apa yang sedang kuhadapi? Masalah utang, ya toh, masalah apa, berantem sama pasangan mungkin, atau digibahin tetangga, atau apapun itu ya, masalah apa yang sedang kuhadapi sekarang? Dalam diri sendiri, dalam keluarga, di sekolah, atau mungkin negara ini juga bisa jadi. Masalah apa yang sedang kuhadapi? Coba refleksikan. Dan yang terakhir, peluang perubahan apa yang ada di sana? Ketika saya menghadapi masalah, sebenarnya di sana ada peluang untuk maju, peluang untuk lebih baik. Nah, di balik masalah itu, coba kita refleksikan dengan lebih jujur. Sebenarnya ada peluang perubahan apa di situ? Misalnya, ketika saya ada masalah, ketika saya sedang marah-marahan sama papa mama, gitu, sebetulnya ada peluang di situ supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Supaya kita bisa rendah hati untuk minta maaf, loh. Hebat loh itu. Kalau kalian tidak salah misalnya, lalu minta maaf, wah itu mantap. Itu anak Kanisius yang unggul gitu. Atau mungkin ketika kita menghadapi masalah utang, barangkali itu gitu, peluang untuk kita mencari cara-cara lain bagaimana supaya kreatif. Tidak hanya sekedar melakukan yang rutin-rutin, tapi mungkin berwirausaha, mungkin buka usaha online, ya, Bapak Ibu Guru, kenapa tidak? Ada banyak peluang perubahan di balik masalah. Nah, coba kita refleksikan. Di balik masalah yang sedang menghadapi, peluang perubahan apa yang ada di sana? Begitu, Bapak Ibu, anak-anak yang Frater kasihi, Romo juga, Suster, Bruder, mungkin ada yang ikut. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Obrigado, Dankeschön, dan yang lain-lain, grazie. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Ada pertanyaan yang bagus ini dari Valentino Eka dari SMP Kanisius Yoris. Apa saja kata-kata inspirasi dari Santo Ignatius Loyola? Nah, tadi saya atau Frater mau ulang lagi ya, apa yang menjadi inspirasi. Yang pertama, magis. Itu kata-kata yang penting. Magis. Apa, anak-anak? Magis. Artinya apa? Lebih. Artinya lebih. Yang pertama itu, ingat-ingat ya. Kalau kalian sudah mencapai sesuatu, jangan pernah berhenti, jangan pernah berpuas diri, tetapi mau lebih. Yang pertama, ingat ya, magis. Khususnya untuk, siapa tadi? Lupa. Untuk Valentino Eka Putra ya. Untuk Valent, atau untuk Eka, atau Putra ya. Yang kedua, AMDG. Ya, ingat-ingat AMDG. Ad Maiorem Dei Gloria. Demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Yang kedua, AMDG. Yang ketiga, a beautiful constraint. Wah, ini bahasanya bahasa planet semua ini ya, bahasa alien semua, nggak apa-apa ya, supaya kalian juga pinter, tidak hanya bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Jawa, tapi juga bahasa Inggris. A beautiful constraint. Artinya apa? Masalah itu indah. Coba tadi diingat lagi tiga kata kunci dari Santo Ignatius. Yang pertama, magis. Oke, pinter. Yang kedua, AMDG. Yang ketiga, beautiful constraint. Nah, tiga itu deh diingat-ingat. Besok bulan depan ketika ditanya lagi, jangan lupa ya, tiga kata itu. Oke, terima kasih.
Lalu siapa ini yang bertanya lagi ya? Sisil dari SMK SPP Kanisius. Wah, ini sekolah yang luar biasa, hebat ini sekolahnya. Karena apa? Sekarang ini orang banyak yang mau jadi petani. Kenapa? Karena setiap hari orang itu pasti butuh petani. Karena butuh makan, pasti butuh petani. Maka sekarang ini menjadi petani itu jos, itu hebat. Semangat AMDG di Yayasan Kanisius diwujudkan dalam apa saja? Wah, ini banyak sekali. Ya, Sisil ketika belajar bertani, belajarlah dengan seluruh hati, seluruh tenaga, seluruh pikiran. Nek macul yang beneran. Gitu. Kalau nanam beneran. Kalau buat pupuk kompos, buatlah dengan cinta. Supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, nanti bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan itulah AMDG. Semakin banyak orang gembira, semakin banyak orang bersyukur, disitulah Tuhan semakin dimuliakan. Ya, maka Sisil dan juga teman-teman semua, belajarlah dengan total, ya, membantu orang tua dengan tulus. Pokoknya kalian bisa, pokoknya. Pater yakin, Pater percaya kalian bisa menghidupi semangat AMDG. Lalu lanjut lagi ya. Tadi Melia itu bahasa dari mana, Pater? Wah, tadi Magis itu bahasa Latin. Bahasa Latin. Yang kedua, AMDG Ad Maiorem Dei Gloriam itu juga bahasa Latin. Dan yang ketiga, tadi A Beautiful Constraint itu bahasa Inggris. Jelas ya? Lalu apalagi nih? Maria Octaviana Kalista ya. Motivasi hidup Frater apa saja sih? Ya tadi ya, Frater itu selalu ingin AMDG. Pokoknya dalam segala hal, pengen supaya semakin banyak orang merasakan dicintai Tuhan. Itu yang menjadi motivasi hidup Frater. Supaya banyak orang merasakan bahwa Tuhan itu sayang loh sama kalian. Tuhan itu cinta loh sama aku. Tuhan itu benar-benar mau kita untuk maju. Nah itu motivasi hidup Frater itu. Terus apalagi ya? Metode apa yang dipakai Ignatius untuk menjadi pembimbing rohani yang berbakat? Nah, metodenya namanya adalah latihan rohani. Nah, apa itu latihan rohani? Latihan rohani itu ada sebenarnya susah ya untuk menjelaskannya. Tapi intinya itu adalah sebuah buku yang berisi cara-cara untuk melakukan retret, cara-cara untuk melakukan doa. Nah, itulah cara yang dipakai Ignatius adalah dengan mengajak orang untuk berdoa. Berdoa dengan buku latihan rohani itu. Sehingga dengan demikian dia hidupnya menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi, dan tadi menjadi orang yang punya semangat AMDG. Itu ya, nanti lebih jelasnya ke depan dalam webinar-webinar selanjutnya, teman-teman akan semakin tahu apa yang dimaksud dengan latihan rohani. Oke, ada lagi Shehan. Apakah Santo Ignatius adalah kesatria pertama dari Tuhan Yesus Kristus? Oh, ini maksudnya kesatria pertama itu gimana ya? Ya mungkin gini. Santo Ignatius itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, dulunya adalah kesatria dunia, tapi sekarang dia adalah kesatrianya Tuhan, gitu ya. Nah kalian juga gitu kan,
sekarang kalian menjadi mungkin murid-murid sekolah Kanisius, Purmosari, ada Lodoyong, ada mana lagi nih, SPP Kanisius Ambarawa, dan seterusnya. Nah, mau nggak kalian menjadi murid Yesus Kristus? Nah, jawabannya hanya kalian yang bisa jawab. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian mau. Lalu apalagi ya? Oke, Romo kenapa jadi Romo? Waduh, saya belum Romo, ini masih frater ya, sabar ya. Frater itu apa? Frater itu baru calon Romo. Ya. Kenapa frater ini ingin menjadi Romo? Karena tadi dengan frater menjadi Romo, frater berharap bahwa frater bisa membantu banyak orang untuk mengalami cinta Tuhan. Nah, dengan cara seperti ini, ya, salah satunya dengan webinar ini, mudah-mudahan anak-anak, Bapak Ibu guru juga bisa mengalami Tuhan yang mencintai. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin beriman, semakin yakin bahwa saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut. Tuhan Yesus itu cinta sama saya. Itu tujuannya. Ya, lalu oke, saya tinggal di mana? Frater tinggal di Solo. Tinggalnya di Paroki Purbayan. Ya, di Pastoran Paroki Purbayan. Ayo. Kalian sudah pernah belum ke Solo? Sudah pernah pasti kan? Kalau kalian ke Solo waktu jalan-jalan, pastinya dengan protokol kesehatan ya. Silahkan mampir, nanti mencari Frater Ahmadiyah boleh. Ya, di Paroki Purbayan. Boleh, silahkan. Frater terima dengan senang hati. Oke, apalagi ya? Nah ini, bagaimana menghidupi semangat AMDG di tengah pandemi Corona? Wah, ini pertanyaannya mantap sekali nih. Ya, bagaimana cara menghidupi AMDG di tengah pandemi Corona? Yang pertama, taatilah protokol kesehatan. Ini penting sekali. Ya, bukan hanya sekedar pakai masker, lalu hand sanitizer, jaga jarak, bukan. Tetapi harus sehat. Ya, caranya gimana kalau sehat? Sehat itu harus makannya harus bagus, harus bergizi, ya. Istirahat tidur harus cukup, ya. Jangan kebanyakan nge-game, ya. Lalu juga olahraga itu penting, ya. Olahraga itu penting. Jadikanlah olahraga sebagai tugas setiap hari. Pokoknya kalau tidak olahraga itu ada yang kurang gitu ya. Bapak Ibu terutama Bapak Ibu guru nih. Ya, jangan mager ya toh, jangan malas gerak. Kalau adik-adik anak-anak mungkin masih suka lari-lari ke sana kemari. Bapak Ibu guru jangan mager ya toh. Nanti kalau mager penyakitan, wah itu berbahaya. Nanti gimana bisa menjadi guru kalau sakit ya? Bagaimana bisa menjadi guru yang AMDG kalau sakit? Bapak Ibu guru penting. Romo Mintoro itu sering memberi contoh suka fitness gitu. Suka sepedaan atau suka lari-lari. Jangan mau kalah Bapak Ibu guru, harus sehat. Itu cara yang pertama, harus sehat. Taatilah protokol kesehatan. Yang kedua, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, yang unggul. Dan yang ketiga, jangan lupa peduli dan peka pada penderitaan sesama. Kalau kalian punya tetangga yang kesusahan, ya, jangan takut, jangan ragu untuk membantu. Kalau kalian punya uang jajan lebih, jangan takut untuk menabung dan nanti uangnya bisa untuk membantu. Itu baru namanya anak Kanisius yang nilai dasarnya peduli. Nah, itu ya. Itu cara menghidupi semangat AMDG di tengah pandemi Corona. Pertanyaanku belum dijawab. Aduh, pertanyaannya Asri apa ini ya? Maaf ya, ini soalnya pertanyaannya banyak sekali. Ini Frater jadi bingung. Oke, Frater orang mana? Frater orang Semarang. Ya, seperti kalian juga orang Semarang.
Frater dulu tinggalnya di Jangli ya. Siapa yang tahu ya Jangli ya? Pasti tahu ya. Kan ada tuh Canisius di Jatingaleh gitu kan, dekat dengan Jangli. Frater memang dulu bukan lulusan Canisius ya, tapi papanya Frater dulu adalah alumnus SMP Canisius Yoris. Wah, ini senang nih pasti ini, yang dari Yoris ini. Papanya Frater dulu lulusan SMP Canisius Saint Yoris. Jadi Frater ini keluarga Canisius juga. Apalagi sekarang ya, Frater bekerja di Canisius cabang Surakarta. Oke, ini ada yang tanya, bagus sekali pertanyaannya. Frater, kenapa kok zaman sekarang orang jarang ingin menjadi romo atau suster? Padahal ini panggilan yang mulia. Wah, jangan salah Rafael ya. Sekarang ini masih banyak orang yang mau jadi romo, jadi suster, jadi bruder. Banyak sekali. Ya, tahun ini yang masuk ke SY di Indonesia saja ada 14 orang. Itu luar biasa. Banyak itu. Di negara lain, di Vietnam, itu yang mau jadi romo setiap tahunnya ada 60 orang. Oh, banyak sekali. Itu baru dari SC. Belum yang PR, belum yang lain, MSF, belum yang OFM. Banyak sekali. Jadi, Rafael, jangan takut ya. Sekarang ini orang banyak yang mau jadi romo. Dan mudah-mudahan Rafael juga nanti tertarik ya. Siap Rafael? Di Frater tunggu ya, kamu masuk ke seminar. Oke. Sampai mana lagi nih ya? Oke Asri, bagaimana cara bagaimana cara meningkatkan minat baca? Karena semua sekarang ada di Google. Oke. Bagus pertanyaannya ya. Ini Moses dari SDK Canisius Pati, pertanyaannya luar biasa. Sekarang sudah ada Google, ngapain baca? Moses, banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dari Google. Kalau kita membaca buku, ya, membaca entah buku yang bentuknya masih buku kertas seperti ini ya, atau buku-buku yang buku elektronik juga bisa loh di HP. Frater tuh pakai buku elektronik di HP, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, bukan buku yang seperti ini. Bukan buku yang seperti ini ya, tapi Frater pakai buku di HP atau di tablet. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi buku itu ya tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi di situ ada ketekunan. Kalau Google kan mudah ya, sekali cari tinggal enter lalu muncul semua informasi. Tapi kalau buku, kalian harus baca dari depan pelan-pelan sampai akhirnya habis. Disitulah kalian belajar tentang ketekunan. Ya, jadi kalau kalian mau tekun, ya bacalah buku. Kalau kalian mau tekun, bacalah buku. Itu nanti kalian akan berminat untuk membaca. Membaca itu asik kok. Swear, yakin, Frater bisa jamin itu ya. Swear, luar biasa, mengasyikkan. Oke, ini sudah jam 9.25. Kalau menurut jadwal, ini sudah saatnya Frater untuk mengakhiri sesi ini. Frater mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Canisius Cabang Semarang yang sudah mengundang Frater dari Canisius Learning Center dan Bapak Ibu Guru, Romo Mintoro juga, dan juga terutama anak-anak yang luar biasa ini. Terima kasih banyak, salam semangat, salam sehat, dan terus AMDG. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater SJ, sungguh luar biasa ya. Ternyata teman-teman Canisius pertanyaannya, wow, di luar dugaan semua ya Frater ya. Terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan dan sudah senang ya dibalas oleh Frater ya, sudah dijawab oleh Frater. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kita sambut dulu Romo Mintoro. Romo Mintoro nanti akan memberikan sambutan. Untuk itu dipersilakan Romo Mintoro. Frater, nama dia, Bapak Ibu Guru dan anak-anak Canisius
terutama anak Kanisius cabang Semarang. Sekali lagi kita bergembira karena kita mulai mengenal semakin dalam siapa Inigo atau Santo Ignatius Loyola. Dan Frater Amadea tadi sudah menyampaikan dengan bagus, ada gambar-gambar, terus ada quote atau kutipan-kutipan, juga ada perjuangan bagaimana Santo Ignatius mengalami perubahan dalam dirinya. Terutama setelah mengalami sakit, ya, sakit tadi ya. Tadi diceritakan loh, membaca buku-buku rohani, itu yang mengubah Santo Ignatius. Membaca, terutama membaca buku rohani itu mengubah dirinya. Kemudian mempunyai niat besar, kehendak kuat untuk kemana? Ke tempat Tuhan Yesus hidup, yaitu di Yerusalem, meskipun sempat gagal ya. Kehendak yang kuat itu juga yang mengubah dirinya, membuat dia maju. Jadi membaca itu mengubah dirinya, diri Santo Ignatius, mempunyai kehendak niat yang kuat juga mengubah dirinya. Terus yang ketiga tadi yang sering disebut itu magis atau magis gitu ya. Dia ingin berbuat lebih besar lagi untuk Tuhan dan sesamanya. Jadi berbuat baik untuk Tuhan dan untuk sesama itu juga mengubah hidup Santo Ignatius. Sebelum dia menjadikan atau membuat orang lain menjadi agent of change, dia berusaha berjuang untuk dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai agent of change. Dengan cara membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani, membaca hal-hal yang baik, pengetahuan yang baik. Yang kedua, memiliki kehendak kuat, niat kuat untuk apa? Untuk tadi pergi ke Yerusalem. Artinya pergi ke Yerusalem itu yang memperdalam kerohaniannya, memperdalam hidupnya. Yerusalem itu ada di sana tempatnya secara fisik, tetapi Yerusalem secara rohani juga berarti dirinya sendiri, hatinya sendiri. Maka Ignatius masuk ke kedalaman relasi dengan Tuhan di dalam Yerusalem hidupnya, yaitu di dalam hatinya. Dan yang ketiga tadi magis ya, artinya berbuat yang lebih baik, lebih besar, lebih unggul untuk Tuhan dan sesamanya. Tiga hal ini yang mengubah hidup Santo Ignatius, dan kemudian juga mengubah teman-teman Santo Ignatius, dan akhirnya juga mengubah dunia melalui Serikat Yesus. Apa tadi yang pertama? Membaca buku-buku rohani dan buku-buku yang baik. Juga kalau zaman sekarang membaca itu bisa lewat Google, lewat searching media sosial, tetapi yang baik yang dibaca. Atau melihat film-film yang baik, nanti cari film di Netflix juga bisa, mungkin ada di sana, atau di TV kalau langganan Mola, atau di YouTube, coba cari film The Mission, misalnya gitu ya. Itu kisah pengikut Ignatius. Ada Romo, ada Bruder Yesuit yang berjuang. Ini membaca buku, melihat film yang baik, ya, bisa mengubah. Yang kedua apa tadi? Pergi ke Yerusalem, yaitu pergi ke relasi, menjalin relasi dengan Tuhan, entah lewat doa, ya. Adik-adik, anak-anak punya kebiasaan doa enggak? Kalau pagi doa pagi enggak? Nanti siang doa malaikat Tuhan, ya, Angelus. Mau makan doa toh? Setelah makan berdoa enggak? Jangan-jangan lupa, setelah makan lupa berdoa. Hanya sebelum saja. Sesudah makan juga berdoa. Ya toh? Berdoa.
bersyukur, kemudian apalagi berdoa bersama dengan keluarga enggak? Berdoa bersama keluarga. Ini mendekatkan diri pada Tuhan. Yerusalem baru. Dan yang ketiga apa tadi? Majis. Majis itu mau melakukan yang lebih. Lebih apa? Nah, 5 nilai dasar Kanisius apa? Masih ingat enggak? Disiplin, lebih disiplin, ya. Apalagi cerdas, lebih cerdas. Apa? Unggul, lebih hebat lagi. Terus lebih apa? Jujur, ada jujur loh. Lebih jujur. Lebih merdeka, dalam arti merdeka itu melakukan tindakan yang baik tanpa dikekang oleh orang lain, tetapi juga menghormati, menghargai orang lain. Ya. Nanti kalau ada webinar ini lagi, tunjukkan bahwa anak-anak Kanisius itu menghargai orang lain. Salah satunya tadi ya, tidak usil, tetapi menghargai. Kalau kalian misalnya punya gambar ya, punya foto, nah fotomu tiba-tiba oleh temanmu dicoret-coret gitu fotomu, suka enggak? Enggak suka toh? Nah, kalau aku tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan yang seperti itu untuk orang lain misalnya, gitu ya. Jadi kalau fotoku dicoret-coret, wajahku itu, fotoku loh, bukan wajahmu ya, hanya fotonya saja dicoret-coret gitu, rasamu gimana? Itu mungkin mangkel gitu ya, marah gitu ya. Nah, kalau aku tidak suka diperlakukan seperti itu, ya aku tidak melakukan untuk orang lain. Anak Kanisius pasti bisa, ya, bisa sopan, bisa baik, tapi juga cerdas, kritis. Tadi banyak yang bertanya toh, bagus. Ini 3 ini ya, membaca rohani, membaca buku rohani yang baik, membaca buku-buku yang baik, kemudian memperdalam rohani lewat doa. Terus yang ketiga, majis, itu melakukan hal yang baik, yang lebih baik lagi untuk Tuhan dan sesama dan lingkungan kita, merawat bumi misalnya gitu ya. Apalagi untuk sesama kita yang paling membutuhkan, yang miskin, menderita gitu ya. Nah, ini tadi Frater Ahmadiyah, ini Frater Ahmadiyah itu tugas di Kanisius cabang Surakarta atau Solo. Nah, sekali lagi terima kasih Frater sudah menemani anak-anak belajar tentang Santo Ignatius Loyola, menemani kita semua para guru, karyawan, mungkin ada orang tua juga, kita dapat memperoleh inspirasi dan semangat hidup dari Santo Ignatius Loyola, supaya kita terapkan untuk hidup kita di zaman sekarang. Lebih semangat belajar. Tadi yang saya dengar dari Frater itu ketika Ignatius memiliki pasukan lebih sedikit daripada musuhnya, toh. Tetapi dia tidak mau menyerah, pantang menyerah, maju terus sampai titik darah penghabisan. Artinya mau berjuang terus. Nah, ini juga bisa menyemangati kita, menginspirasi kita untuk berjuang, mumpung masih anak-anak remaja, berjuang untuk belajar, tekun, ya, belajar supaya nanti bisa jadi hebat seperti Ignatius Loyola. Anak-anak TK ada enggak nih TK? TK, coba TK, Romo ajak anak-anak TK untuk berterima kasih pada Frater dengan tepuk Kanisius ya. Anak-anak TK semuanya, yang TK terima kasih kepada Frater Ahmadiyah dengan tepuk Kanisius. Yang anak TK siap? Tepuk Kanisius. 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 Kanisius, hore. Oke. Yang anak SD sekarang terima kasih pada Frater Ahmadiyah. Ya, anak SD bisa dibuka semua ini anunya, mic-nya, nggak apa-apa ini. Coba hostnya bisa buka mic nggak ini? Buka semua mic-nya. Siap, anak SD terima kasih pada Frater ya. Siap, anak SD tepuk Kanisius. Anak yang sudah tua, bapak, ibu guru
karyawan ya. Terima kasih pada Frater Ahmadiyah, Bapak Ibu karyawan, orang tua kita yang di rumah. Tepuk Kanisius. Terima kasih sudah bersama-sama sebagai keluarga besar Kanisius. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Bu Ika, Pak Petrus, dan semuanya bersama. Terima kasih Kanisius Learning Center, Mbak Anas, Bu Anas, Bu Ira, Indra yang sudah memfasilitasi kita juga kerjasama dengan Kanisius Learning Center sehingga kita bisa menyediakan Zoom sampai 1000. Nah, tadi sempat Romo lihat sampai 943. Sekali lagi terima kasih Frater Ahmadiyah. Ya, terima kasih anak-anak, tetap belajar rajin ya, rajin belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap gembira dan semangat. Itu dari Romo Bintoro. Merdeka ya, semuanya merdeka. Selamat semuanya. Terima kasih dan memberkati. Kembali ke Bu Ika. Oke, terima kasih Romo Bintoro sudah menambahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pada hari ini kami boleh berproses menggali inspirasi dari Santo Ignatius Loyola. Spiritualitas ini sungguh bermanfaat bagi perkembangan hidup kami ke depan. Bapa, mohon kurnia rahmat-Mu agar kami dapat meneladani karakter Santo Ignatius Loyola dan menjadi agen kemajuan bagi diri dan sekolah-sekolah kami. Ya Allah, sebentar lagi kami ingin mengakhiri webinar ini. Mohon berkat-Mu untuk narasumber, para romo, frater, bruder, suster, staf YKC dan YKP, Kanisius Learning Center, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta murid-murid di unit-unit sekolah Kanisius. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat dari malapetaka dan mara bahaya, terutama virus corona yang masih mewabah di tempat kami ini. Ya Bapak, demikian permohonan kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon berkat dari Romo Bintoro. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga anak-anak Kanisius semuanya, Bapak Ibu Guru karyawan beserta keluarga, para orang tua murid, wali murid, juga para alumni, para penderma, juga Frater Ahmadiyah, dan teman-teman Kanisius yang ada di Surakarta, serta seluruh keluarga besar Kanisius, dan perjuangan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.